Dengan raut wajah yang kesal, Classy berjalan mendekati mereka berdua. Kau kan sedang sakit, Jack. Kau juga baru datang dari luar negeri. Kenapa langsung berolahraga ekstrim begini? Pasti ini semua gara-gara Paman Mario, kan? Ayo ngaku, ojek Classy. Bukan. Ini atas dasar kemauanku sendiri. Paman Mario justru melarangku. Tapi badanku yang pegal ini sepertinya harus diasah lagi. Sudah lama aku tidak berolahraga. Tapi kan masih ada waktu, Jack. Kau boleh berolahraga sepuasmu saat kau sudah benar-benar pulih. Apa kau istrinya? Kenapa kau terus mengomel seperti dia tuh suamimu? Sambung Mario. Classy menatap Mario di sana dengan tajam. Memangnya kenapa? Paman pikir hanya suami istri saja yang boleh saling mengomel. Ayo Jack, aku ingin berbicara denganmu. Classy menarik pergelangan tangan Jack berlalu dari sana. Terima kasih paman, seru Jack. Sama-sama, dasar wanita keras kepala. Aku yakin Jack tidak akan tahan dengan sikapnya yang seperti itu. Celetuk Mario. Classy membawa Jack ke ruang santai dan mendudukkannya di sana. Lihatlah, aku membelikan ponsel untukmu. Nomorku sudah ada di dalam sini. Kau bisa menghubungiku kapan saja. Ingat, kau tidak boleh menyimpan nomor ponsel wanita lain. Hanya aku yang boleh berada di ponselmu satu-satunya. Mengerti? Iya, aku mengerti. Terima kasih ya. Sama-sama. Keduanya pun saling membalas senyuman satu sama lain. Oh iya, aku sudah dapat tugas dari Tuan Labrayan, ujar Jack. Apa itu? Mulai besok, aku dan Rafael akan bekerja sama di kantor milik Tuan Labrayan. Mulai besok? Classy kaget karena secepat itu Jack sudah disuruh kerja begitu saja oleh sang papa. Memangnya kenapa? Kau terlihat sangat shock. Jelaslah aku shock. Kau kan baru saja datang. Kenapa langsung disuruh kerja? Memang tidak mempunyai belas kasihan sekali tuh papaku itu. Jangan salahkan papamu, aku yang memintanya. Kau yang memintanya? Iya, aku tidak mungkin rebahan terus kan. Itu sangat merepotkan orang lain. Aku harus kerja dan punya penghasilan sendiri. Aku tidak mungkin hidup dengan gratis. Meskipun kalian menawarkannya. Itu bukan tipeku. Dan satu hal lagi. Aku tidak bisa menerima uang dan barang yang kau berikan terus-menerus. Aku juga ingin membelikanmu sesuatu dengan uang yang aku punya. Kau mengerti kan maksudku? Jack menatap ke arahnya. Kedua mata Classy mulai berkaca-kaca. Dia terharu mendengar perkataan dari Jack untuknya. Apa kau akan menangis? Tanya Jack. Aku terharu. Lain kali kau tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Kau hanya membuat imageku rusak. Aku yang berani jadi cengeng kan? Hahaha. Tidak apa-apa kalau di depanku aja. Jangan pernah tunjukkan kelemahanmu pada orang lain. Mengerti? Iya. Classy mengangguk seraya memeluk Jack dengan erat. Harusnya kau jadi pengawalku saja. Kalau tidak, kau jadi asistenku. Dan aku akan membuang Brian ke pantai selatan. Hus, jangan bilang seperti itu, ujar Jack. Baiklah, jawabnya. Malam hari di sebuah ruangan. Terlihat Tuan Carlos dan Alex yang sedang berbincang di sana. Bagaimana? Apa kau sudah mendapatkan informasi siapa pelakunya? Tanya Tuan Carlos. Aku belum tahu pasti siapa yang melakukannya, tapi aku curiga dengan satu orang. Siapa? Tuan Carlos penasaran. Siapa lagi kalau bukan Tuan Labrayan? Bukankah dia mengetahui tentang penyekapan Jack? Tapi dia kan ikut membantunya. Bagaimana bisa dia mengambilnya kembali? Tuan Carlos dibuat bingung dengan apa yang Alex katakan. Tuan tidak ingat kalau putri dari Tuan Labrayan begitu menyukai Jack. Bisa saja kan dia melakukan itu untuk putrinya? Ujar Alex dengan raut wajah serius. Kau benar. Bahkan Tuan Labrayan juga pernah menawar Jack dengan harga yang sangat fantastis hanya karena tidak tega melihat anak gadisnya menangisi kepergian Jack waktu itu. Semua kejadiannya sepertinya saling berkaitan, jawabnya. Nah, sudah dapat dipastikan kalau Tuan Labrayan lah dalang dari penculikan Jack dan pembunuhan malam itu. Timpal Alex bersemangat. Untuk sejenak Tuan Carlos terdiam. Tapi kita juga tidak bisa menuduhnya begitu saja kalau belum mempunyai bukti. Dan lagi bisnisku dan Tuan Labrayan masih sangat menghasilkan pundi-pundi fantastis. Sambil terus melangsungkan kerjasama kami, kau pergilah ke negaranya untuk menyelidiki dan mencari bukti.
Kumpulkan semua bukti yang kau lihat dan laporkan setiap waktu padaku. Bawalah beberapa pengawal saja, jangan sampai orang-orang Tuanlah Brian tahu kedatanganmu. Apa kau mengerti maksudku? Jelas Tuan Carlos. Sangat mengerti, Tuan. Saya akan melakukan misi ini dengan rapi dan sangat hati-hati. Bahkan beberapa pengawal yang akan saya bawa adalah pengawal yang handal, agar bisa membantu saya mengawasi lokasi dan keberadaan Jack jika memang dia ada di sana. Tapi aku sangat yakin kalau Tuan Brian lah yang melakukan ini. Apa kau sungguh yakin? Tuan Carlos meyakinkan Alex kembali. Yakin, Tuan, karena tidak ada lagi yang tahu tentang Jack selain Tuan Brian. Kau salah, aku juga pernah bilang pada satu teman bisnisku yang lainnya. Tapi dia orang sini, untuk itu aku juga akan menyuruh beberapa pengawal untuk mengawasinya juga. Baiklah, Tuan, tapi saya akan tetap pergi ke negara Tuan Brian. Kapan saya dikirim ke sana? Besok pagi, berangkatlah lebih awal agar tidak membuang-buang waktu. Baik, saya akan melaksanakannya. Kabari aku saat kau akan berangkat mana maupun sampai di sana. Mengerti? Mengerti, Tuan. Saya akan mengabari semuanya dengan cepat. Baiklah, aku serahkan semuanya padamu. Kau harus lebih berhati-hati lagi. Karena Tuan Brian dan para pengikutnya bukanlah orang sembarangan. Kalau kau melakukan sedikit kesalahan saja, kau bisa mati dengan mudah di tangannya. Kali ini saya akan lebih berhati-hati. Tuan tenang saja dan tidak usah mengkhawatirkan kami. Bagus, istirahatlah malam ini dengan baik karena besok kau akan melakukan misi yang cukup besar. Baik, Tuan, saya permisi. Alex berlalu dari ruangan setelah mendapatkan anggukan dari Tuan Carlos. Sekepergian Alex, Tuan Carlos mengambil ponsel di atas mejanya dan mulai menghubungi nomor ponsel Brian. Beberapa detik pun tersambung. Akhirnya Brian pun mengangkatnya. Halo, ada apa menelponku malam ini, Tuan Carlos? Tanya Brian dari seberang. Aku ingin curhat padamu, apa kau sedang sibuk? Curhatlah, aku tidak akan sibuk jika kau menelponku. Baiklah, hahaha. Akhir-akhir ini aku sangat sial sekali. Ada penyerangan di markas gedung penyekapan. Semua pengawalku tumbang dan mati di tempat. Kau tahu yang lebih mengagetkan lagi, Jack tidak ada di ruangan dan menghilang. Aku pikir ada seseorang yang menginginkan Jack, sampai dia menculiknya dari tanganku. Jelas Tuan Carlos dengan senyuman sinis yang mengembang di bibirnya. Benarkah? Bagaimana bisa? Maafkan aku karena tidak bisa membantumu, jawablah Brian. Tidak apa, Tuan. Lagian kita sangat jauh. Untungnya aku bisa mengatasi masalah yang terjadi di sana. Bahkan aku sudah mempersiapkan rencana dan misi untuk mencari pelaku dan Jack secara bersamaan. Aku sudah tidak sabar untuk mengetahui dalang di balik ini semua. Tapi aku tidak bisa membantumu. Kau bisa sendiri kan? Aku takut akan mengecewakanmu nantinya jika aku benar-benar membantumu. Mengecewakanku? Apa yang kau maksud, Tuan? Iya, aku takut pencarian kali ini tidak bisa menemukan Jack. Kau carilah dan berusaha sendiri. Baiklah, lagian aku sudah merepotkanmu kemarin. Tidak mungkin hari ini sama seperti itu. Aku hanya ingin curhat saja denganmu, karena di rumahku sepi. Mereka berdua mengobrol untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengakhiri percakapannya satu sama lain. Terus saja berpura-pura bodoh, Tuan Brian. Aku akan menghancurkanmu perlahan. Jika benar kau yang telah menculik Jack dan bermain-main denganku. Gumam Tuan Carlos dengan rahang yang mengeras. Sementara Brian terlihat mondar-mandir di kamarnya. Dia bingung jika Tuan Carlos sampai mengetahui yang sebenarnya terjadi, bahwa dialah pelaku yang menculik Jack. Bahkan dia sudah menjadikan Jack sebagai asisten sekaligus orang kepercayaannya. Untuk apa aku pusing? Memangnya aku akan kalah olehnya? Hahaha, bodoh. Kalau dia tahu, ya sudah. Peperangan akan aku lawan jika dia yang memulainya. Apa yang aku pikirkan tadi? Aku seperti ketakutan, benar-benar menggelikan. Ocehnya seraya duduk kembali di bibir kasur. Suara pintu yang dibuka paksa oleh Naurin secara tiba-tiba hingga mengagetkan Brian di sana. Sayang, ada apa dengan wajahmu? Brian melihat raut wajah sang istri yang tidak biasa. Lihatlah anakmu, sampai sekarang belum juga pulang. Ocehnya seraya duduk di samping sang suami. Sebentar lagi pasti pulang, biarkanlah dia menikmati dunia mudanya. Jangan dikekang, sayang. Bukan dikekang, memangnya aku pernah melarangnya melakukan apapun.
Oh iya, apa kau sudah menuruti yang dia mau saat mengamuk kemarin? Sudah. Naurin menatap sang suami di sampingnya. Benarkah pria itu sudah kau bawa ke sini? Sudah, dia sekarang tinggal di rumah base camp. Pantas aja, pasti anak kita yang kegatalan itu di sana terus. Ya ampun, kenapa dia tidak jaga image sama sekali di depan pria sih? Bukankah itu akan mempermalukannya? Bagaimana kalau pria itu menganggapnya gampangan? Mungkin pria itu sudah menganggapnya gampangan, tapi karena anakmu yang mepet terus, akhirnya si pria mengalah. Benarkah? Dia benar-benar memalukan. Awas saja kalau sampai pulang nanti. Aku sudah lama tidak memukul pantatnya. Tok, 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 terdengar ketukan seseorang dari luar. Masuk, seru Naurin. Pintu pun dibuka oleh seorang pelayan di sana. Maaf Nyonya, Nona Klesi sudah pulang dan dia sedang di bawah menunggu Nyonya dan juga Tuan, ucap si pelayan. Menunggu? Untuk apa dia menunggu kami? Biasanya kan dia langsung ke sini. Kalau tidak, dia pasti sudah masuk ke kamar dan tidur. Jawab Naurin dengan kesal. Tapi Nona Klesi datang dengan seorang pria, Nyonya. Benarkah? Benar, Nyonya. Baiklah, aku akan turun. Pelayan itu pun berpamitan untuk keluar dan berlalu. Pasti dia datang dengan Jack, gumamlah Brian. Namanya Jack. Iya sayang, jawabnya. Naurin sedikit kaget dengan nama yang disebutkan oleh suaminya. Bukankah dulu Klesi pernah mengenalkan seseorang bernama Chris padaku? Kenapa ini ganti lagi? Jangan-jangan dia banyak mempermainkan hati pria. Naurin beranjak dari duduknya dan berlalu meninggalkan Brian di sana. Tunggu sayang, Brian mengikutinya. Mereka berdua menuruni tangga melihat terlihatlah Klesi dan Jack yang menatap ke arahnya dengan senyuman yang mengembang. Klesi, kau sudah pulang. Siapa pria ini? Naurin duduk di sana, begitupun dengan sang suami. Klesi memberikan kode kepada Jack untuk memperkenalkan diri. Jack mengangguk, lalu mulai bersalaman dengan keduanya. Perkenalkan, nama saya Jack, Nyonya. Saya yang akan bekerja dengan Tuan Labrayan mulai besok, ujar Jack. Wah, pantas aja Klesi kepincut. Ternyata setampan dan seramah ini orangnya. Andai aja aku masih muda. Batin Naurin seraya tersenyum menatap Jack di depannya. Mama, apa yang membuat Mama tersipu seperti itu? Klesi menatapnya dengan aneh. Tersipu? Mama hanya tersenyum melihat Jack agar dikira tidak galak aja. Apa kau ingin Mama galak ke temanmu itu? Jangan, senyumlah sampai gigi Mama mengering. Seorang pelayan datang membawakan minuman untuk mereka. Ayo Jack, diminumlah, perintah Naurin. Baik, Nyonya. Jack meminumnya dengan cepat. Wah, manisnya, batin Naurin kembali. Bagaimana Jack, apa kau sudah mempersiapkan diri untuk besok pagi? Aku yakin Rafael tidak perlu mengajarimu, karena kau sudah tahu apa saja tugas sebagai asisten sekaligus orang handal kepercayaanku kan? Tanyalah Brian. Sudah Tuan, saya akan mengusahakan untuk terus belajar meskipun saya sudah tahu pekerjaan dan bagian apa saja yang harus saya lakukan, jawabnya. Bagus, aku berharap perusahaan akan lebih maju dengan kehadiran dua orang yang hebat. Akan saya usahakan dengan baik, Tuan. Mendengar jawaban tegas dari Jack membuat Klesi menjadi bangga memilikinya. Eh, tapi Jack kan belum mengungkapkan perasaannya padaku. Bagaimana bisa aku menganggapnya milikku? Ih, memalukan sekali kalau sampai Jack mendengarnya. Aku harus bertanya padanya. Aku juga butuh kepastian dari hubunganku kan? Batin Classy. Classy, bagaimana kabar temanmu yang bernama Chris itu? Yang pernah kau bawa ke butik, apa kau masih ingat? Tanya Naurin. Classy dan Jack saling menatap satu sama lain dengan kaget. Oh, itu. Dia sedang pergi ke luar negeri. Pulangnya tidak tahu kapan. Jawab Klesi beralasan. Mama lihat kalian sangat akrab dulu. Apa kau tidak sedih? Tidak sama sekali. Kan masih ada Jack. Buang aja yang membuat repot. Nanti akan datang yang lebih baik. Bukankah begitu, Pak? Klesi menatap sang papa di sana. Benar, jawabnya. Naurin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Malam pun sudah semakin larut, Jack berpamitan untuk pulang. Hati-hati Jack,
Classy melambaikan tangannya. Jack membalasnya seraya tersenyum, kemudian berlalu dari halaman depan mansion. Pagi hari di bandara kota Oxford, terlihat Alex dan beberapa pengawalnya sudah sampai di bandara. Mereka akan berangkat tepat pukul 8 pagi menggunakan private jet yang sudah disediakan oleh Tuan Carlos. Sebelum melakukan penerbangan, Alex terlebih dulu menghubungi Tuan Carlos untuk mengabarkan keberangkatannya. "Halo Tuan, kami semua akan berangkat sekarang," ujar Alex. "Baiklah, kau datanglah ke sebuah apartemen yang sudah aku pesan di negara tersebut. Aku akan kirimkan alamatnya. Yang jelas, apartemen yang sudah aku sewa berseberangan dengan apartemen yang kemarin kau tinggali." "Jelas, Tuan Carlos." "Baiklah, Tuan. Kak, kirimkan saja alamat dan nomor apartemennya. Saya membawa 7 pengawal handal ke sana." "Baiklah, hati-hati di jalan. Ingat, kau harus selalu mengabariku apapun yang terjadi di sana. Mengerti?" "Saya mengerti, Tuan." Telepon keduanya pun terputus.